Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Bunga Pakih, Carika Nanda Permata, Christine, Dewi Ayu Diah Pitaloka, Dea Fitri Ayuningsih, dan Viryal Hana Sapitri. Di sini kami akan memaparkan materi tentang pertumbuhan dan perkembangan individu. Langsung saja pada pemateri yang pertama, yaitu Dea Fitri Ayuningsih. Langsung saja, di sini saya pertama-tama akan membahas mengenai pertumbuhan individu. Individu adalah seorang manusia yang tidak hanya memiliki peranan khas di dalam lingkungan sosialnya, melainkan juga mempunyai kepribadian serta pola tingkah laku spesifik dirinya. Pertumbuhan adalah perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat pada waktu yang normal. Pertumbuhan itu meliputi perubahan yang bersifat internal maupun eksternal. Pertumbuhan internal meliputi perubahan ukuran alat pencernaan makanan, bertambahnya ukuran besar dan berat jantung dan paru-paru, bertambah sempurnanya sistem kelenjar kelamin, dan berbagai jaringan tubuh. Adapun perubahan eksternal meliputi bertambahnya tinggi badan, bertambahnya lingkar tubuh, perbandingan ukuran panjang dan lebar tubuh, ukuran besarnya organ seks, dan munculnya atau tumbuhnya tanda-tanda kelamin sekunder. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan, yaitu ada nativistik. Nativistik itu pertumbuhan yang dibawa sejak lahir. Yang kedua ada empiristik dan environmentalistik, yaitu pertumbuhan dipengaruhi lingkungan, serta konvergensi dan interaksionisme, yaitu pertumbuhan yang dibawa sejak lahir dan dipengaruhi lingkungan. Yang kedua, ada perkembangan individu. Perkembangan adalah proses perubahan dalam pertumbuhan pada suatu waktu sebagai fungsi kematangan dan interaksi dengan lingkungan. Perkembangan peserta didik merupakan hal yang penting untuk diperhatikan. Perkembangan harus berjalan ke arah yang lebih baik, tetapi pada kenyataannya tidak semua perkembangan dapat berjalan sesuai dengan optimal, sesuai dengan yang diharapkan. Hal pertama yang perlu dipahami adalah bahwa perkembangan tiap-tiap individu itu tidak sama. Hal ini sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Pendidikan dan pengajaran peserta didik di sekolah menjadi faktor penentu perkembangan, yaitu dalam aspek fisik, kognitif, bahasa, dan sosial emosional. Idealnya, proses pendidikan dan pengajaran harus berfokus pada peserta didik yang berisikan program kegiatan belajar yang aktif dan interaktif, serta melibatkan dunia peserta didik dan sekitarnya. Dan yang ketiga, itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan individu. Pertama, ada faktor sebelum lahir, yaitu seperti kekurangan nutrisi pada ibu dan janin atau terkena virus dan mengalami penyakit selama mengandung. Yang kedua, ada faktor saat kelahiran, seperti pendarahan kepala pada bayi dan efek susunan saraf pusat akibat proses kelahiran. Yang ketiga, ada faktor sesudah lahir, seperti traumatik pada kepala atau gangguan berbagai jenis penyakit. Keempat, ada faktor psikologis seperti ditelantarkan, kurang mendapat kasih sayang, dan dibuang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada nomor 4, perubahan-perubahan dalam pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama, ada perubahan dalam ukuran. A. Berat, bayi ketika lahir sekitar 3 kg, setelah 6 bulan mencapai berat sekitar 8-9 kg. Yang B. Panjang, bayi ketika lahir sekitar 50 cm, setelah 1 tahun kemudian berubah menjadi sekitar 60 cm. Yang kedua, ada perubahan dalam perbandingan. Yang A,
dari segi fisik, misalnya terjadi perbandingan antara besarnya kepala dan anggota badan. Bagian B, perbandingan antara yang tidak real, yang khayal dengan hal-hal yang rasional. Misalnya anak-anak masih banyak menghayal dan sedikit terdapat realita pada mereka. Yang ketiga ada dalam perkembangan sosial terjadi perubahan dalam perbandingannya. Misalnya dari anak bermain sendiri, bermain dengan saudara, selanjutnya bermain dengan anak-anak tetangga. Yang ketiga, ada perubahan untuk mengganti hal-hal yang lama. A. Pada bayi terdapat kelenjar buntu yang disebut kelenjar pinus pada daerah dada yang sedikit demi sedikit mengalami atrofi atau penyusutan dan menghilang setelah dewasa. Yang B. Bahaya bayi yang kurang jelas lama-kelamaan semakin hilang dan diganti dengan perkataan yang lebih jelas. Yang keempat, ada perubahan untuk memperoleh hal-hal baru. Yang A. Ketika bayi lahir belum punya gigi, namun dalam perkembangan terjadi perubahan, yaitu pertumbuhan gigi. Yang B. Menjelang usia remaja, tumbuh bulu-bulu ketiak. Bulu-bulu sekitar alat kelamin, tumbuh kumis pada laki-laki yang sebelumnya tidak ada. Yang C. Dari segi mental akan bertambah perbendaharaan kata-kata dan kekayaan bahasanya. Yang D. Berbagai pengetahuan dapat diperoleh terutama dari lingkungan pendidikan formal. Yang E. Nilai dan norma moral akan terasa semakin meningkat. Berikutnya akan dibacakan oleh Christine. Poin selanjutnya yaitu aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan. 1. Pertumbuhan fisik. Pertumbuhan fisik yaitu pertumbuhan yang ciri-cirinya dapat dilihat dari luar tubuh seperti tinggi badan, berat badan, perubahan suara, pertumbuhan bulu-bulu di sekitar, dan lain sebagainya. Pertumbuhan fisik dibagi menjadi dua, yaitu pertumbuhan sebelum lahir dan pertumbuhan setelah lahir. Kedua, intelek. Intelek yaitu daya pikir yang berkembang sejalan dengan pertumbuhan saraf otak. Perkembangan ini disebut perkembangan kognitif dan mengikuti tahap-tahap berikut. Tahap pertama yaitu masa sensori motor yang terjadi pada usia 0 sampai 2,5 tahun. Yang kedua yaitu masa praoperasional yang terjadi pada usia 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga pada masa konkretoperasional, yaitu pada usia 7 sampai 11 tahun. Dan yang terakhir yaitu masa operasional pada usia 11 sampai 11 tahun sampai dewasa. 3. Emosi. Emosi adalah reaksi terhadap seseorang atau kejadian. Emosi dapat ditunjukkan ketika merasa senang mengenai sesuatu, marah kepada seseorang, atau takut terhadap sesuatu. 4. Sosial. Sosial artinya manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Dalam perkembangannya, ia akan bergaul dan berkehidupan sosial. Yang kelima yaitu bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi. Dalam perkembangannya, manusia menyampaikan isi pikiran menggunakan bahasa, baik itu lisan, tulisan maupun simbol. Yang keenam yaitu bakat. Bakat adalah kemampuan tertentu yang dimiliki oleh seseorang dan harus diasah agar berkembang. Yang ketujuh, yaitu sikap, nilai, dan moral. Pada masa bayi, sikap, nilai, dan moral belum dipersoalkan. Tetapi pada perkembangan selanjutnya, hal ini sangat penting dan menjadi perhatian di masyarakat. Untuk poin selanjutnya, akan dilanjutkan oleh rekan saya, Dewi. Selanjutnya, nomor 6 adalah hukum-hukum pertumbuhan dan perkembangan. Hukum pertumbuhan dan perkembangan adalah suatu kecenderungan umum dalam pertumbuhan dan perkembangan manusia yang mempengaruhi karakteristik setiap individu. Adapun hukum-hukum perkembangan adalah sebagai berikut. Pertama, ada hukum cephalocaudal, menyatakan bahwa pertumbuhan fisik dimulai dari kepala ke arah kaki. Misalnya, kepala bayi yang baru lahir tumbuh lebih matang daripada bagian tubuh lainnya. Kedua, hukum proximo-distal. Hukum ini menyatakan bahwa pertumbuhan fisik berpusat pada sumbu dan mengarah ke tepi. Alat-alat tubuh yang berada di pusat seperti jantung, hati, dan alat-alat pencernaan lebih dahulu berfungsi daripada yang ada di tepi. Ketiga, perkembangan terjadi dari umum ke khusus. Hukum ini menyatakan bahwa proses perkembangan yang dimulai dari hal-hal yang umum, kemudian sedikit demi sedikit mengikat ke hal-hal yang lebih khusus.
seperti anak lebih dahulu mampu menggerakkan lengan atas, lengan bawah, tepuk tangan terlebih dahulu daripada menggerakkan jari-jari tangannya. Keempat, ada hukum perkembangan berlangsung dalam tahapan-tahapan perkembangan. Hukum ini menyatakan bahwa dalam proses perkembangan terjadi tahapan yang terbagi ke dalam masa-masa perkembangan, di mana di setiap masa perkembangan terdapat ciri-ciri perkembangan yang berbeda. Contoh, penahapan pada manusia antara lain meliputi masa pralahir, masa jabang bayi pada saat janin usia 0-2 minggu, masa bayi usia 2 minggu sampai 1 bulan, masa prasekolah usia 1-5 tahun, dan seterusnya. Yang kelima, ada hukum tempo dan ritme perkembangan. Hukum ini menyatakan bahwa tahapan perkembangan berlangsung secara berurutan, terus-menerus, dan dalam tempo perkembangan yang relatif tetap, serta berlaku umum. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Bunga Fakih. Selanjutnya yang ketujuh, karakteristik pertumbuhan dan perkembangan remaja. Remaja adalah pubertet adolescentiae. Dalam bahasa Indonesia sering disebut pubertas atau remaja. Remaja sulit didefinisikan secara mutlak sehingga remaja menurut berbagai sudut pandang. Yang pertama, pengertian remaja menurut hukum. Tidak ada konsep remaja yang diterangkan secara terbuka menurut hukum. Hanya saja pada Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa usia minimal untuk suatu perkawinan adalah 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 1 1974 tentang perkawinan. Tentang usia tersebut disejajarkan dengan pengertian remaja menurut ilmu-ilmu sosial. Yang kedua, remaja ditinjau dari sudut perkembangan fisik. Menurut ilmu kedokteran, remaja dikenal sebagai suatu tahapan perkembangan fisik saat organ reproduksinya telah mencapai kematangan. Secara anatomis, keadaan tubuh umumnya sudah mencapai keadaan yang sempurna. Contohnya, seorang pria mulai berotot dan berkumis. Yang ketiga, remaja menurut WHO. Menurut WHO, remaja yaitu sebagai berikut. Yang pertama, individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai ia mencapai kematangan seksual. Yang kedua, individu mengalami perkembangan psikologi dan pola identifikasi dari kanak-kanak menjadi dewasa. Yang ketiga, terjadinya peralihan ketergantungan sosial ekonomi yang penuh pada keadaan yang relatif lebih mandiri. Selanjutnya, remaja ditinjau dari faktor sosial psikologis. Puncak perkembangan kejiwaan itu ditandai oleh adanya proses perubahan dari kondisi entropi ke kondisi negentropi. Entropi adalah keadaan di mana kesadaran manusia masih belum tersusun secara rapi. Kondisi negentropi adalah suatu keadaan yang menggambarkan bahwa isi kesadaran tersusun dengan baik. Pengetahuan yang satu terkait dengan perasaan atau sikapnya. Konflik-konflik dalam diri remaja yang sering menimbulkan masalah bergantung pada keadaan masyarakat sekitarnya. Yang kelima, remaja menurut masyarakat Indonesia. Sebagai pedoman umum, batasan usia remaja Indonesia adalah 11-24 tahun dan belum menikah. Pertimbangan-pertimbangannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, usia 11 tahun adalah usia yang pada umumnya tanda-tanda seksual sekunder mulai tampak. Maksudnya kriteria fisik. Yang kedua, usia 11 tahun dianggap sudah akil balik, sehingga mereka tidak diperlakukan seperti anak-anak. Yang ketiga, pada usia tersebut tercapainya identitas diri, tercapainya fase genital perkembangan kognitif maupun moral. Yang keempat, batas usia 24 tahun dianggap sebagai batas remaja asalkan mereka sudah tidak menggantungkan diri. Yang terakhir, seorang yang sudah menikah akan dianggap dewasa walau berapapun usia mereka. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Firyal Hana. Yang kedelapan adalah tugas-tugas perkembangan.
Selain anak bertumbuh secara fisik, mereka juga akan berkembang. Beberapa ranah perkembangan anak dapat dilihat melalui perkembangan intelektual, perkembangan psikososial, juga perkembangan moral. Hal ini dapat dirangkum ke dalam tugas perkembangan yang harus dilalui oleh semua orang, sesuai dengan kelompok usianya. Menurut Havighorst, tahun 1976, tugas perkembangan yang perlu dipenuhi pada usia anak-anak atau usia sekolah adalah sebagai berikut. Tugas perkembangan masa anak-anak akhir dan anak sekolah. Umurnya sekitar 6-12 tahun. Yang pertama yaitu belajar memperoleh keterampilan fisik untuk melakukan permainan. Yang kedua, belajar membentuk sikap yang sehat terhadap dirinya sendiri sebagai makhluk biologis. Yang ketiga, belajar bergaul dengan teman sebaya. Yang keempat, belajar memainkan peranan sesuai dengan jenis kelaminnya. Yang kelima, belajar keterampilan dasar dalam membaca, menulis, dan berhitung. Tugas perkembangan masa remaja sekitar 12-21 tahun, yaitu adalah yang pertama, mencapai hubungan yang lebih matang dengan teman sebaya, mencapai peran sosial sebagai pria dan wanita, menerima keadaan fisik dan menggunakan secara efektif, mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya, mencapai kejaminan kemandirian ekonomi. Berdasarkan tugas perkembangan yang dijabarkan oleh Havighorst pada tahun 1976, anak-anak memerlukan bantuan dari lingkungan untuk membantu mereka memenuhi tugas perkembangannya. Di samping itu, anak-anak akan berkembang secara psikososial melalui proses interaksinya dengan lingkungan. Juga beberapa mata pelajaran yang membantu anak memiliki pengetahuan mengenai kehidupan bermasyarakat dan bagaimana bersikap menjadi makhluk sosial. Banyak dampak negatif yang akan muncul apabila anak melewatkan tugas-tugas perkembangannya. Beberapa tugas perkembangan anak menjadi terhambat sebelum tugas perkembangan sebelumnya terpenuhi. Anak dapat pula menjadi kurang dewasa dalam menyikapi karena mereka melewati hal-hal yang membuat mereka mempersiapkan sesuatunya. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.